Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini ya, saya rasa ada beratus kali ya, ketemu dengan insan pers di media, dan selalu saya menyatakan kepada kalian semua bahwa hak daripada media untuk bertanya kepada narasumber. Silakan kamu mau jawab atau enggak, itu kan urusanmu. Kenapa? Kalian datang ini kan dilindungi oleh undang-undang pers, itu selaku media gitu. Yang kedua, sadar atau tidak sadar, sepak terjang siapapun kita, pejabat negara dan lain sebagainya, pada saat kita melakukan aktivitas, kegiatan apapun itu, kalau nggak ada media atau pers, bisa nggak dikenal di seluruh jagat sana? Mungkin hanya kita aja di sekitar ruangan yang tahu. Tapi di Papua tahu nggak? Di Belanda tahu nggak? Itu kan gara-gara kepanjangan tangan daripada media, insan pers. Ini kadang-kadang kita nggak sadari itu loh. Kalau seandainya ada pertanyaan daripada media yang kurang pas menurut kita, ya nggak usah jawab, off the record saja. Itu kan hak narasumber. Dan media tidak akan bisa memaksa. Tapi jangan halang-halangi dia dalam pada saat meliput. Apalagi merendahkan profesi. Ya. Itu profesi mulia loh, ya, insan pers itu. Nah, ini yang sangat saya sayangkan sampai keluar bahasa-bahasa yang seharusnya tidak dikeluarkan seorang yang berpendidikan, mempunyai kadar ilmu, dan mengerti hukum. Kalau kejadian kemarin itu memang sangat saya sesalkan. Saya juga tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Ini kan kelihatan sekali tendensi-tendensi yang dilakukan yang bersangkutan. Ya, menurut hemat saya, ya, karena dari Dewan Pers juga kalau nggak salah sudah melaporkan ke pihak kepolisian tentang apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya, saya hanya menyarankan kalau bisa silakan aja berkoordinasi, tapi bukan melalui Instagram atau melalui media. Kenapa tidak ketemu dengan Dewan Pers? Berbicara, ya, antar kedua belah pihak. Karena namanya Dewan Pers itu kan induk organisasi daripada media. Kalau hanya person aja ngomong itu saya juga nggak ngerti apa tulus atau enggak. Atau benar atau enggak. Tapi kalau melalui media pers atau Dewan Pers, itu kan bisa dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Bahwa dalam hal ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Tentu ada dituangkan dalam hitam di atas putih. Jelas. Dari Dewan Pers baru bisa menyuarakan itu kepada publik, biar media-media yang lain sudah tahu bahwa ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Seyogianya seperti itu kira-kira media, ya. Oke? Tapi kan akhirnya kan Dewan Pers membuat laporan ke Polda perihal apa yang dikatakan oleh Hotman Paris. Nah, dari kacamata hukum seperti apa? Jadi begini ya, media. Itu kan hak daripada Dewan Pers. Karena itu kan delik aduan. Permohonan maaf bisa saja dilakukan, tapi tidak bisa mengamputasi proses hukum yang berlaku. Tinggal dari proses lidik, ya, yang dilakukan oleh pihak penyidik, bersesuaian nggak peristiwa itu dengan apa yang disampaikan. Kalau nggak salah, itu digunakan dengan undang-undang ujaran kebencian, kalau nggak salah, gitu ya. Tapi walaupun demikian, silakan aja diselesaikan, masih di atas permukaan. Ya, segera diselesaikan saja lah, ya. Selesaikan aja, kita sama-sama kepala boleh panas tapi hati dingin, ya. Hal-hal yang kecil ini supaya dituntaskan segera. Sekali lagi saya harapkan kepada kita siapapun narasumber, apapun keberadaan daripada media atau insan pers, hargailah. Mereka juga akan mempunyai harga, martabat, dan harga diri. Bukan seenak-enak kita, ya. Kalau sana yang nggak suka atau nggak pas, ya sudah jawab aja dengan cool. Kan gampang kan? Tidak akan mungkin dipaksa atau dijejekin sama insan pers harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh media atau pewawancara, kan itu. Gampang-gampang aja kok. Inilah media-media sama saya, mungkin sudah ribuan kali ketemu sama saya. Tiap hari ketemu sama saya. Ada yang nggak pas, saya paling senyum-senyum aja. Pertanyaanmu sudah menyimpang, paling saya gituin aja kan. Tapi jangan menjatuhkan harga martabat, harga diri profesi pers.
Ini saya tekankan baik-baik. Saya ulangi lagi, saya juga dikenal orang di seluruh Indonesia gara-gara disuarakan atau dipublikasikan oleh media. Mana ada orang kenal dengan muka saya kalau nggak dibuat di YouTube sama media atau di TV. Kan media tuh yang paling peran. Nah sadarlah gitu loh. Jangan sampai disadarkan Tuhan gitu loh. Itu kira-kira ya. Pak terakhir, kan selain media, aktivis juga kemarin sempat ada demo tuh, sempat emosi juga. Nah itu gimana menurut Bapak sendiri? Apakah memang harus di demo seperti itu? Ya sebenarnya nggak usah demo-mendemo, seharusnya makanya saya bilang mulutmu harimaumu, kan gitu. Pada saat kau salah menyebutkan apa yang merupakan akidah daripada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mempunyai martabat dan sopan santun, pikirkan dulu sebelum bertindak. Jangan ngomong dulu baru berpikir, kan kacau. Udah kecepat orang sakit hati tersinggung, baru mikirnya gue salah ya. Ini kan dodol namanya. Harusnya mikir dulu sebelum saya berbicara, saya mau nyampaikan apa ini. Kira-kira berkenaan dengan orangnya, nyakiti orang nggak, nyinggung perasaan nggak. Pikirkan dulu gitu loh, jangan jeplak dulu. Ngomong berapi-api, salah lagi kan gitu kan. Nah itu kira-kira. Jadi kalaupun di demo dan sebagainya itu mungkin akumulasi kekecewaan dari siapapun. Tuh nggak salah di kantornya juga di demo tuh kan. Nah itu akumulasi kekecewaan. Kemudian hujatan-hujatan dari media juga dari berbagai sektor, baik pemerhati, masyarakat dan lain sebagainya. Sebenarnya secara pribadi saya kasihan gitu loh. Tapi inilah akibat tidak bisa menjaga perkataan gitu loh. Ya kan dari perkataan kita, perbuatan kita orang akan menilai kita sejauh mana kadar ilmu kita. Ya sadarlah, jangan sampai berbuat lagi. Bahkan dari keluarga sendiri juga ikut juga tidak terima dengan pokok permasalahan ini. Itu lebih parah kalau masyarakat ini mungkin masih oke lah. Tapi kalau sudah keluarga ikut campur juga tidak setuju dengan perilaku ini, harus dicermati, berpikir gitu loh. Sekali lagi, ayolah kita siapapun, apalagi kita ini sebagai praktisi hukum, pemerhati hukum, orang yang mengerti hukum, tolonglah taati aturan hukum yang berlaku. Ya. Jangan kira-kira apa yang kita lakukan ini sudah menyimpang daripada akidah hukum. Satu lagi, kita bangsa Indonesia bangsa yang berbudaya, hormati orang lain. Jangan kita minta dihormati orang, tapi kita sendiri tidak menghormati orang lain. Itu kira-kira ya. Oke. Satu lagi Pak dari saya. Perlu adanya peneguran nggak Pak dari organisasi advokat mungkin dari Peradi